Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Idul berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Anak-anak semuanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan kemudahan nanti dalam memahami materi yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semuanya, silakan bagi yang belum disiapkan bukunya, kita siapkan dulu. Dan kalau sudah siap, kita simak video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Masih semangat belajar kan? Sebelum mulai belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulis dan jangan lupa untuk berdoa. Anak-anak hebat, hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Wilayah Indonesia sangat luas, dari Sabang hingga Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Banyak caranya. Ayo kita belajar dari cerita berikut. Kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Termenung Pak Weli memandang brosur di hadapannya. Lomba pidato anak bertema bersatu untuk maju. Begitu tertulis pada judul brosur. Beliau berpikir keras. Ingin sekali ia mengirim Sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota. Tetapi dari mana dananya? Pak Weli, Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Setelah lulus pendidikan guru, ia pergi merantau ke Tanah Jawa untuk mempraktikkan ilmunya. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat interaksi antara murid-muridnya. Mereka belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik karakter maupun kecerdasannya. Salah satu murid Pak Weli bernama Sudin. Sudin adalah penduduk asli di desa itu. Ia suka membaca, percaya diri, dan komunikatif. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Sambil berpikir cara memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia sendiri yang turun tangan melatih Sudin tiap usai sekolah. Semakin mendekati hari perlombaan, Pak Weli risau. Andai saja gajiku cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua tanaman pisang sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, Pak Weli membicarakan idenya dengan para guru. Mereka bermusyawarah mewujudkan ide Pak Weli. Setelah dicapai kesepakatan, Pak Weli mengerahkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 5 dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian di hari Senin pagi, Pak Weli mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 5 dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang hari itu diundang datang ke sekolah. Sebelum lelang dimulai, Pak Weli menyampaikan bahwa uang yang diperoleh dari hasil lelang pada hari itu akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat yang hadir merasa kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad dan usahanya mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati.
Dalam sekejap, pisang-pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Semua orang bersatu padu membantu Pak Weli mewujudkan harapannya. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya Sudin. Tak ingin menyanyiakan kesempatan, dia berusaha tampil sebaik-baiknya. Saat pengumuman hasil lomba, ternyata Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolah Sudin. Terbukti benar tekad Pak Weli. Kita tak perlu ragu untuk maju, selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan. Anak-anak hebat, setelah membaca teks tersebut, mari kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Pak Weli menjadi pemimpin idola karena mempunyai sifat rela berkorban, pantang menyerah, sangat peduli dengan murid, cerdas dan kreatif dalam menghadapi masalah, dan dalam mengambil tindakan mampu meningkatkan persatuan di antara warga sekolah. Pertanyaan kedua, apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Menurutmu bagaimana anak-anak? Iya, Pak Weli sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan di sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan ajakan Pak Weli untuk bergotong royong, memanen pisang dan melelang pisang. Pertanyaan ketiga, apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Iya betul, Pak Weli sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan. Hal ini dibuktikan dengan ajakan Pak Weli untuk bermusyawarah dengan para guru untuk mewujudkan ide Pak Weli. Pertanyaan keempat, apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Apa ya anak-anak jawabannya? Iya benar, karena Sudin adalah anak yang suka membaca, percaya diri dan komunikatif sehingga Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Nomor 5, apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Hal yang bisa kita teladani yaitu sikap kreatif, bijaksana, peduli, rela berkorban, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Nomor 6, apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Jelaskan. Karena Pak Weli mendapat dana yang lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin ke kota yang didapat dari melelang pisang yang ada di kebun sekolah. Nomor 7, bagaimana menurutmu hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Tentu saja hubungannya sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya para pejabat tersebut memenuhi undangan kepala sekolah. Berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan mengenai Pak Weli. Pak Weli adalah kepala sekolah yang sangat baik. Beliau sangat peduli dengan muridnya. Hal itu dibuktikan dengan memberangkatkan Sudin, salah satu muridnya, untuk mengikuti lomba di kota. Pak Weli mencari dana untuk memberangkatkan Sudin dengan cara melelang hasil kebun pisang yang ada di sekolah. Pak Weli mengajak warga sekolah untuk bersama-sama mensukseskan acara lelang tersebut. Anak-anak hebat, kamu sudah mengetahui nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah Sudin yang telah mengamalkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar sekolah. Sekarang, coba tuliskan perilakumu yang merupakan wujud dari nilai-nilai tersebut dan telah kamu praktikkan di lingkungan rumahmu. Contohnya misalnya, rukun dengan kakak dan adik, kemudian saling membantu, tidak membeda-bedakan dalam bergaul dengan teman yang ada di sekitar rumah. Kalian boleh menambahkan dengan hal-hal lain yang sudah kamu praktekkan. Pak Weli menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Contohnya yaitu pemilihan ketua kelas, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain termasuk di Asia Tenggara. Carilah informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang berikut: pendidikan, pangan, sosial, dan kesehatan. Oh iya, satu lagi yaitu pariwisata. Tuliskan hasil laporanmu dalam bentuk yang menarik. Kamu dapat membuatnya dalam bentuk paparan atau diagram. Contohnya adalah seperti berikut ini. Kalian bisa membuatnya yang lebih bagus lagi dari contoh berikut. Anak-anak hebat, tulislah rancangan pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca. Ingatlah, teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut. Yang pertama, salam pembuka. Berisi kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Yang kedua, pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga adalah inti, berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, penutup, yaitu penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Yang kelima, salam penutup, berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih, wassalamualaikum, dan lain sebagainya. Anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak, bagaimana materinya? Menarik bukan? Tentunya anak-anak juga bisa mencari lagi materi dari referensi atau sumber yang lain. Bisa dari internet, dari YouTube, maupun dari buku-buku yang anak-anak miliki. Tidak lupa materi yang ada di LKS maupun paket, anak-anak bisa membaca kembali. Dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya anak-anak coba. Dan nanti dikumpulkan pada waktu yang Pak Ibu sampaikan melalui WA Group. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.